Oke, next Hmm. nih ada pertanyaan. Untuk gaji yang ditawarkan itu, yang dikontrak itu udah apa, masih dipotong gross gitu ya, atau sudah net ya? Eh, Rata-rata gross sih yang ditawarkan di kontrak itu. Ya, dan Hmm. waktu nego gaji pun biasanya gross ya? Iya. Terus yang uniknya di Jepang itu eh, di kalau misalnya ada permanent position gitu, kayak misalnya permanent position bukan kontrak, itu hampir udah pasti dapat bonus tiap tahun kayak gitu. Entah itu 2 kali bonus atau dapat 1 kali bonus kayak gitu. Itu udah Oke. common common banget di Jepang. Jadi either itu di bulan Juni atau di bulan Juni dan Desember atau di bulan April gitu. Itu udah common banget karena fiskal kalendernya itu di Jepang itu bulan April in general. Tapi di beberapa perusahaan itu di bulan Desember juga apa maksudnya jadi fiskal kalender gitu. Ya, ya, ya. Hmm. Next nih ya, jadi gimana nih caranya buat kita ke sana ya, buat teman-teman yang pengen ke Jepang nih, misalkan. Ta- jadi tadi hintnya kan udah saya kasih bisa bahasa Jepang. Itu udah nge apa ya apa sih namanya ngeeliminasi orang-orang yang nggak bisa bahasa Jepang, terutama orang-orang dari India lawan kita itu. Jadi ketika udah bisa bahasa Jepang, terus habis itu kemampuan kita ya apa sih namanya mediocre mediocre lebih dikit gitu udah insya Allah kebuka lah peluangnya. Jangan mediocre mediocre banget tapi ya misalnya menengah lah, kemampuannya mas menengah atau biasa-biasa aja tapi bisa perform di kerjaan tapi bisa bahasa Jepang, itu udah apa ya mengeliminasi orang-orang lain gitu, orang-orang di luar yang nggak bisa bahasa Jepang. Itu sih hintnya untuk Oke. saat ini. Ini sekaligus ngejawab pertanyaan selanjutnya nih ya. Hmm. Untuk ke sana itu ada lowongan pekerjaan yang pakai bahasa Inggris nggak? Ada, tapi balik lagi lawannya banyak, jadi peluang kita jadi semakin kecil kan, probabilitas kan kayak gitu. Misalnya yang ngelamar mungkin 1.000 gitu, kita mungkin 1 dari 1.000 gitu. Kalau misalnya perlu bahasa ditulisnya itu perlu bahasa Jepang, otomatis ntar semakin sedikit yang berani ngelamar posisi itu gitu. Nanti kita biasanya sih kalau di LinkedIn itu, kalau yang saya cek itu jumlah aplikannya kan kelihatan tuh untuk posisi-posisi yang eh, requirement-nya itu perlu bahasa Jepang yang business level at least gitu. Itu sedikit banget aplikannya, kayak misalnya cuma 70 gitu, walaupun dia udah 2 minggu atau seminggu itu masih hitungannya di bawah 100 aplikan, jadinya otomatis kan peluang kita semakin besar kan, 1 banding 80 itu lebih besar daripada 1 banding more than 100. Betul, Itu sih. betul, betul. Nah, Nah, oh ya tadi, terkait oke. bahasa tadi ya ada pertanyaan nih. Standar sertifikasi bahasa Jepang untuk posisi profesional ya di network engineer ataupun di telco itu minimal N berapa, Pak? Lalu bagaimana menghindari agensi-agensi tenaga kerja palsu yang menawarkan pekerjaan ke Jepang? N berapa yang pertama ya? Oh, oke. Jadi di sini yang biasanya yang banyak muncul di LinkedIn itu business level ya. Business level itu setara N3. N3 itu yang atau at least bisa communication, two way communication gitu. Mereka yang butuhin itu. Belum bisa baca kanji atau tulisan itu masih masih bisa mereka tunggu lah sambil bekerja kan, sambil ntar lama-lama kanji bacaan-bacaan itu masih bisa kebaca gitu. Tuh. Oke, ini sekaligus ngejawab pertanyaan selanjutnya kayaknya. Jadi untuk definisi bisa bahasa Jepang itu mesti oral dan written ya? Atau Written tadi nggak ya? harus sih so far. Hmm, So far written tuh nggak harus, tapi eh, oral aja sih. Mereka lebih ya, butuh. professional conversation ya. Iya, professional conversation, bisnis lah, bisnis Oke, level itu sih. oke, entry, oke, udah kejawab mungkin tadi.
Terkait Oh, sama kursus. ini, Iya. sama menghindari agensi-agensi Oh itu. iya, Nah, menghindari agensi. Ya. nah sebenarnya agensi-agensi itu yang saya tahu ya, ini kalau teman-teman tahu, mm, tolong dikoreksi. Eh, yang saya tahu so far yang pakai agent itu agent yang contohnya kayak agent-agent LPK ya mungkin ya maksudnya, yang rata-rata bodong itu. Bukan rata-rata sih, maksudnya sometimes kita ngelihatnya itu ada yang bodong juga gitu. Itu lebih ke tenaga kayak, trainee gitu, tenaga trainee atau lebih ke apa ya, bukan profesional atau kita bisa bilangnya non profesional ya, kayak misalnya mereka kerjanya tuh kayak, eee, nge ngelangkungin besi kayak gitulah di pabrik-pabrik kayak gitu. Kalau misalnya yang profesional, contohnya agensi yang besar itu kayak Robert Walters atau, kayak kalau lokal sini ada namanya Tech atau lumayan banyak sih agensi. Kalau misalnya dapatnya agensi yang besar begitu ya insya Allah bukan bodong lah. Kalau misalnya agensi yang dimaksud itu LPK, itu rata-rata bukan menyalurkan profesional kayak misalnya contohnya teman-teman di sini mungkin rata-rata di IT ya, itu jarang banget yang dari LPK gitu. Jadi, mungkin misalnya ketakutan buat ngeluarin uang di awal, itu bisa terhindarkan gitu. Karena yang saya tahu orang-orang yang datang ke sini secara profesional itu rata-rata nol yen gitu, Rp0 buat masuk ke Jepang. Kalaupun ngeluarin uang, ya paling buat ngurus visa aja gitu, dan itu pun di-reimburse nanti sampai di Jepang. Tapi kalau Dan misalkan ini mmm, ya apa, ya udahlah saya bayar dulu, yang penting pakai agensi itu, yang penting di Jepang dulu. Nanti biar habis itu bisa di-hire karena posisiku udah di Jepang, mungkin visanya bisa ditransfer. Itu, possible nggak menurut eee, agak possible tapi agak susah. atau Pos visanya beda atau gimana? oh ya, visanya satu kenapa kenapa saya bilang possible tapi susah, karena satu, visanya beda jenisnya. Kalau kayak saya itu yang, profesional itu biasanya dikasihnya Gaijin Koku kalau nggak salah namanya. Jadi di tulisan Inggrisnya sih humanity, terus abis itu engineering profesional kayak gitu. Terus kalau yang dari LPK-LPK itu biasanya dia, Tokutei no, namanya Tokutei no ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya apa ya, spesial spesial apa gitu, spesial ya pokoknya dia spesialis di situ aja gitu. Misalnya bagian, besi, ya udah dia kerjanya cuman boleh di bidang besi-besi aja gitu, atau, makanan, bidang makanan gitu, eee, dan spesifik makanan Indonesia, ya udah dia bisa pindah-pindahnya di makanan-makanan Indonesia aja gitu, nggak bisa misalnya chef di makanan Indonesia, terus dia pindah ke, chef makanan Prancis itu nggak bisa, nggak possible buat ganti gitu, I susah. see, berarti sesuai profesi juga ya Iya visanya itu betul ya? betul, kalau yang lewat LPK-LPK itu. Tapi kalau profesional misalnya, eee, kita bisa pindah tapi masih dalam lingkup yang sama, lingkupnya maksudnya di teknologi gitu. Ya udah di selama itu lingkupnya teknologi, kita masih bisa pindah. Contohnya telekomunikasi terus jadi data science atau jadi data engineer, which is itu kan lumayan beda ya, ininya, apa, jalurnya. Tapi bisa tuh, dan nggak perlu ganti visa. Oke oke.